Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar saat ini saya mengajak kita semua kembali meluruskan niat kita hadir di masjid ini malam-malam ibadah kepada Allah. Niat yang ikhlas. Kita tinggalkan pikiran kita sejenak. Kita lupakan sementara bisnis kita, perdagangan kita, pekerjaan kita yang dapat melalaikan ibadah kita. Dan semoga ibadah salat Jumat kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah bagaimana pesan-pesan setiap hari, yaitu mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah yang akan menyelamatkan kehidupan kita, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Masalah ini banyak Allah. Oleh Tuhan, mimbar kita ini kita semua senantiasa menjaga ibadah kita, memperhatikan hubungan kita kepada Allah. Karena itulah kesuksesan kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat, baik bisnis kita, perdagangan kita, ataupun pekerjaan kita. Bagaimana kemenangan azan nanti, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Jadi sholat adalah salah satu sarana untuk kita menuju kemenangan, menuju kesuksesan dunia ataupun kesuksesan akhirat.
Masalah muslimnya bagaimana? Jangan khawatir dengan kedatangan kita. Jangan khawatir dengan bisnis kita ataupun pekerjaan kita. Karena semua urusan dunia telah Allah atur dengan baik. Semua rezeki manusia telah Allah atur, telah Allah tata sesuai dengan ilmu yang Allah miliki. Masalah muslimnya bagaimana? Ada di antara manusia yang Allah curahkan seluruh rezekinya yang ada di langit sehingga turun semua ada di bumi, menjadikan dia tidak memiliki lagi rezekinya di akhirat. Namun ada juga yang Allah berikan setengahnya sehingga dia masih memiliki tabungan rezeki di akhirat. Ada juga yang Allah rezekikan rezekinya di dunia sehingga dia banyak memiliki tabungan di akhirat. Tapi kalau manusia itu bersyukur dengan rezekinya yang ada di dunia, maka semua itu akan berhasil. Masalah muslimnya bagaimana? Manusia semua kita mengharapkan kehidupan dalam berumah tangga, berkeluarga agar hidup mawaddah dan sakinah. Sehingga kehidupan kita di dunia akan menjadi tenang. Ibadah kita pun akan menjadi khusyuk dan pekerjaan kita pun akan menjadi semangat karena buah dari rumah tangga. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganjurkan kepada kita dan nanti kita pun senantiasa menjadikan rumah tangga adalah tolak ukur bagi kesuksesan sebuah bangsa. Sebab rumah tangga adalah sarana terkecil dari masyarakat dan kumpulan masyarakat adalah membentuk sebuah negara. Maka ada ungkapan ketika kita ingin menghancurkan sebuah negara, tidak perlu kita perangi negara itu dengan senjata, tapi kita pisahkan rumah tangganya, kita kacaukan pasangan hidupnya, maka negara akan menjadi lemah. Nah, masalah muslimah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini di dalam surat Ar-Rum ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqa min anfusikum azwaja. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah menciptakan untuk pasangan-pasanganmu dari jenis tersebut. Azwaj kita kudu ilaiha agar kamu cenderung kepadanya. Wa ja'alakum baina mawaddah wa rahmah, agar dari kecenderungan itu timbullah cinta dan kasih sayang, mawaddah wa rahmah. Maka tujuan rumah tangga itu adalah untuk menciptakan cinta dan kasih sayang. Namun banyak sekali orang yang berumah tangga tidak mungkin berangkat dari dia berumah tangga tidak diuruskan. Kalau melihat karena Allah, insya Allah akan menjaga niatnya ini. Maka Allah akan berikan kepadanya pasangan ini cinta dan kasih. Masalah muslimin bagaimana? Jadi manusia itu senantiasa memang menghidupkan rumah tangga dari kesendirian kemudian berpasangan. Nah, dari hasil pasangan ini memiliki buah. Dari generasi yang satu ini barangkali harus kita perhatikan ada ayat surat Al-Ghafur ayat ke-14 dan ke-15 menjadi kunci sukses buat kita jika kita memahami rumah tangga dan buah dari rumah tangga. Nah, masalah muslimnya bagaimana buat rumah tangga itu tidak lepas dari konflik, tidak lepas dari perselisihan dan macam-macam itu yang membumbui pasangan-pasangan. Jika memang dia tidak mau pasangan ini, insya Allah akan jaga kebaikan-kebaikannya. Namun jika niat awalnya bukan karena Allah, maka gesekan-gesekan yang terjadi akan menjadi api yang menyembunyikan, bahkan menghancurkan
bahtera rumah tangganya sebelum mereka sampai kepada surau harapan. Masya Allah, salah satu ayat tentang Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan. Wahai orang-orang yang beriman, Allah bersuruh kepada kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, inna sesungguhnya ada penekanan secara istilah sesungguhnya. Artinya ini betul-betul ya agar menjadi perhatian bagi kita. Inna min azwajikum, antara pasangan-pasangan kamu. Azwaj itu pasangan ya. Kalau suami berarti istrinya, kalau istri berarti suami. Allah menggunakan kalimat inna min azwajikum, dan sesungguhnya di antara pasangan-pasangan itu wa auladikum, dan juga keturunan generasi kita, anak cucu kita. Aduh, ada yang menjadi musuh bagi kita. Musuh dalam hal apa? Banyak sekali. Musuh dalam hal menjadikan rumah tangganya itu berat. Bisa jadi musuh dalam hal menjaga kita agar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, istri dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak hal di ayat-ayat Al-Qur'an. Pasangan kita, anak-anak kita, ya dunia kita, qurratun, penyejuk mata, pandangan kita. Artinya memberikan ketenangan buat kita dalam rumah tangga apabila kita bisa menjaga mereka dengan baik, memberikan pemahaman kepada mereka, mendidik mereka sehingga mereka menjadi penyejuk pandangan kita, penenang pikiran kita, dan ketenangan hati kita. Masalah mungkin semua Allah dan katakan bisa jadi istri dan anak-anak kita itu jadi musuh bagi kita. Ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, mereka selalu menggoda kita. Bagaimana ayat ini turun adalah sebuah peristiwa yang terjadi ketika Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sebagian besar sahabat itu bisa hijrah bersama Nabi. Namun ada sebagian kecil dari sahabat Nabi tidak bisa hijrah. Kenapa? Karena terhalang oleh anak istrinya. Mereka mengatakan, wahai suamiku, dan anaknya mengatakan, wahai ayahku. Nanti kalau engkau pergi hijrah ke Madinah, siapa yang menjaga kamu di sini? Siapa yang bisa melindungi kamu? Akhirnya tidak jadi. Walaupun akhirnya mereka juga hijrah. Setelah hijrah beberapa tahun kemudian kita melihat sahabat-sahabatnya, tetangganya, ternyata keimanan mereka begitu besar meningkat. Sampai-sampai dia mengatakan ini gara-gara anaknya itu. Nanti aku apa? Maka Allah turunkan ayat ini. Maka ayat berikutnya, fa'ahdarukum wa in ta'fu wa tasfahu wa tasfiru innallaha. Nah, masalah itu adalah jika kita mau memaafkan kesalahan mereka, mengampuni dan juga memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, pasti maka sebenarnya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Masalah muslim maksudnya. Jadi istri dan anak itu bisa menjadi musuh buat kita. Namun ada juga di ayat berikutnya tentang anak dan harta. Innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu menjadi ujian buat kita. Nah, sekarang kalau tadi istri dan anak menjadi musuh, ayat keduanya Allah katakan harta dan anak menjadi ujian, menjadi fitnah buat kita. Kenapa? Ya, karena biasanya kalau kita berumah tangga, memiliki rumah, kita ingin membahagiakan anak keturunan kita. Kita bekerja siang malam tanpa mengenal.
telah mendapatkan harta, kita lupa kepada Allah. Itu fitnah demikian. Dan begitu juga kepada anak. Maka masalah muslim rahimahullah, membesarkan anak memang bukan biaya yang tak sedikit. Sekolahnya, kehidupannya, itu semakin tertanggung jawab kita sebagai orang tua. Tanggung jawab kita sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga. Maka ada 3 fase kelelahan orang tua dalam mendidik anaknya. Fase pertama adalah saat usia anak 1 hari sampai dengan 7 tahun. Itu ada kelelahan fisik yang dialami orang tua, khususnya istri atau ibu. Kenapa? Karena dia dijaga agar anaknya tidak sakit, tidak jatuh dan sebagainya. Nah, inilah kelelahan fisik yang pertama. Kemudian fase kedua, Allah sebutkan fase kedua adalah kelelahan emosi. Jadi yaitu usia 7 tahun sampai dengan 17 tahun. Ini anak mulai berani membantah, melawan orang tua. Maka emosinya itu menjadi karena masalah muslim Allah. Inilah fase kelelahan kedua yang dialami orang tua. Dan fase terakhir adalah kelelahan pikiran. Sebab usia 17 tahun sampai dengan seterusnya, kita akan memikirkan anak kita selesai sholat sekolah. Bagaimana setelah sekolah SMA-nya, apakah dia akan kuliah, apakah nanti dapat pekerjaan? Kalau setelah dapat pekerjaan, apakah dia nanti dapat hidup? Ini pikiran orang tua. Maka kelelahan dari orang tua adalah saat dia satu kelelahan fisik. Jangan sampai anaknya nanti rumah tangganya, kalau di rumah tangga berat. Kenapa Allah sebutkan agar kita menjaga semua hal yang berharga dalam rumah tangga kita itu istri, anak, dan harta. Maka kita harus perhatikan bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Kalau kita jauh kepada Allah, maka anak istri kita pun akan jauh kepada Allah. Namun juga kalau kita dekat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, Allah akan menjaga anak istri kita. Maka di ayat tadi yang tahun ayat 21, mewadah bahwa cinta dan kasih sayang akan senantiasa hadir dalam rumah tangga kita. Nama Allah muslim berlaku. Inilah nasihat yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Saya ingin mengucapkan semuanya agar senantiasa memperhatikan ibadah kita kepada Allah, dan kedekatan diri kita kepada Allah. Sebab itulah kunci kesuksesan kita merawat rumah tangga, merawat pekerjaan, merawat anak dan seterusnya. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min salatikum ila ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa tawfiqul alim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah di akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala dinihi wa qadarihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa kepada Allah usikum wa nafsi bittaqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad hadina wa kana
malaikati yusabbihuna bi kulli faqala ta'ala fi kitabihi inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita tundukkan kepala kita, kita aminkan doa. Allahumma shalli 'ala muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa yaqulu ya hamid Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mughni ya Mu'in ya Rahim ya Wadud adina bi halalika haramik wa bi ta'atika an masyiyati wa bi fadlika amman siwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yu'ti wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tuqulu aqwalan wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la